Ibu Siti Nurswaibah dengan Pak Sukidi selaku mentor. Sudah hadir ya? Siap, Bapak. Ya, terima kasih. Bapak. Mohon maaf, Baik, ini sekarang sedang hujan. Ini suara saya jelas gak dengar, Bapak? ya kita lihat nanti ya. Baik, Ibu Siti, Bu Siti Nurswaibah, Pak Sukidi dan Pak Lukman. Mari kita mulai sesi kali ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan pembagian waktunya 7 menit untuk Bu Siti menyampaikan paparan RA-nya, kemudian dilanjut 7 menit untuk Pak Lukman menyampaikan beberapa pertanyaan, dan terakhir nanti Pak Sukiti menyampaikan penguatan selaku mentor. Waktu 7 menit kita berikan untuk Bu Siti Nurswaibah mulai sekarang. Dipersilakan. Maaf Bapak, izin ini suara saya jelas. Jelas. Oke. Izin saya screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurswaibah, guru adik pertama guru MTS Negeri 5 Karanganyar. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Lukman Hakim, Bapak mentor saya, Bapak Haji Sukidi, kemudian Bapak Gunawan. Izinkan saya menyampaikan seminar rancangan aktualisasi upaya pengoptimalan penggunaan laboratorium IPA di MTS Negeri 5 Karanganyar dalam pembelajaran IPA tahun pelajaran 2025-2024. MTS Negeri 5 Karanganyar sendiri memiliki visi. Ibu, mungkin ini nggak usah dibaca karena ini terlalu panjang, nanti tersita waktu. Okay? Dari beberapa isu yang saya ambil dari pengamatan di lingkungan MTS Negeri 5 Karanganyar, didapat 5 isu. Yang pertama, kurang optimalnya kemampuan literasi siswa di MTS Negeri 5 Karanganyar tahun pelajaran 2025-2025 terkait peran dan kedudukan ASN. Yang kedua, kurang optimalnya inisiatif inovatif pembelajaran berbasis digital di madrasah berkaitan dengan digital skill dan pengembangan kompetensi ASN. Kemudian yang ketiga, belum optimalnya penggunaan laboratorium IPA di MTS Negeri 5 Karanganyar sebagai penunjang kegiatan pembelajaran IPA berkaitan dengan peran dan kedudukan ASN. Yang keempat, kurang optimalnya pemanfaatan perpustakaan oleh peserta didik berkaitan dengan peran dan kedudukan ASN. Dan isu terakhir, kurangnya kedisiplinan siswa terhadap peraturan sekolah berkaitan dengan peran dan kedudukan ASN. Dari kelima isu tadi kemudian dilakukan analisis APKL dan didapatkan 3 isu, yaitu yang pertama kurang optimalnya kemampuan literasi siswa di MTS Negeri 5 Karanganyar, kemudian yang kedua kurang optimalnya inisiatif dan inovatif pembelajaran berbasis digital, yang ketiga belum optimalnya penggunaan laboratorium IPA di MTS Negeri 5 Karanganyar sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Kemudian dari analisis APKL, kemudian kita analisis menggunakan USD, urgency, seriousness, dan growth, dan didapatkan core isu yaitu belum optimalnya penggunaan laboratorium IPA di MTS Negeri 5 Karanganyar sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Dari Fishbone-nya, beberapa kekurangan dari isu ini yaitu diperoleh metodenya asesmen pembelajaran belum memasukkan penilaian kinerja dalam asesmennya. Praktikum seringkali dilaksanakan menggunakan demonstrasi. Dari segi atau sumber daya manusia, guru IPA belum semuanya mengintegrasikan praktikum dalam modul ajar atau kegiatan pembelajaran. Kemudian materialnya, tidak tersedianya modul praktikum standar atau petunjuk tertulis yang bisa digunakan untuk melaksanakan praktikum. Kemudian untuk milieu, jadwal penggunaan laboratorium kadangkala itu bertumbukan antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Kemudian untuk batasan isu, subjek pada pelaksanaan aktualisasi ini, seluruh guru mata pelajaran IPA peserta didik di MTS Negeri 5 Karanganyar, khususnya berkaitan dengan laboratorium, termasuk juga pengelolaan jadwal, SOP, peralatan, bahan bakar,
dan tata tertib. Kemudian batasan waktunya selama pelaksanaan aktualisasi yaitu 19 Agustus sampai 27 September 2025. Dan ini tidak membahas tentang renovasi fisik, namun hanya berfokus pada peningkatan pemanfaatan sarana yang sudah tersedia. Untuk matriksnya, dari core isu, saya mengambil dari rancangan aktualisasi itu upaya pengoptimalan penggunaan laboratorium IPA di MTS Negeri 5 Karanganyar dalam pembelajaran IPA tahun pelajaran 2025-2026. Matriksnya, kegiatannya yang pertama, analisis dan identifikasi masalah dilakukan melalui berkonsultasi dengan mentor dan kepala laboratorium, melakukan observasi di Waktunya laboratorium, 2 menit lagi ya. wawancara dan mengumpulkan data awal. Kemudian yang kedua, perencanaan program dilakukan dengan berkonsultasi dengan mentor dan kepala lab serta guru, menganalisis kegiatan, menyusun rencana jadwal, draft SOP yang sudah ada diperbaiki, dan serta tata tertib yang ada. Kemudian pengembangan dokumen, berkonsultasi dengan kepala lab dan guru senior, menyusun contoh modul ajar IPA yang berkaitan dengan praktikum, menyusun format peminjaman alat serta penyimpanannya secara online atau digital menggunakan Google. Yang keempat, menyusun buku inventaris. Kemudian pelaksanaannya dilakukan sosialisasi, pengaktifan kembali, dan berkonsultasi dengan mentor terkait dengan pelaksanaan. Untuk yang terakhir, monitoring dan evaluasi, dilakukan refleksi atau evaluasi dalam pelaksanaan program ini. Untuk 1 menit lagi. jadwalnya dilakukan awal Agustus awal minggu ke-3 dan ke-4 dilakukan jadwal kegiatan 1-3, kemudian September 45, dan yang terakhir membuat laporan aktualisasi. Untuk kendala dan antisipasi, misalnya terjadi kendala, yang pertama keterbatasan waktu. Antisipasinya menyusun timeline sejak awal, kemudian kendala mengakses laboratorium karena digunakan kegiatan lain, kita mengatur jadwal penggunaan laboratorium jauh hari. Untuk yang ketiga, kurangnya keterlibatan guru, diantisipasi dengan mengajak guru dan siswa terlibat sejak awal. Kemudian untuk perubahan jadwal atau kegiatan mengajar dari sekolah diantisipasi dengan menggunakan atau menyusun rencana alternatif B. Untuk hambatan koordinasi, antisipasinya dengan menggunakan komunikasi melalui grup WhatsApp. Demikian, terima kasih. Terima kasih Ibu Siti Nurswaibah yang telah mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Waktu 7 menit selanjutnya saya berikan ke Pak Lukman Hakim untuk memberikan beberapa pertanyaan. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Pak Lukman. Nggih, matur suwun Pak, makasih. Yang terhormati Pak Gunawan, Ibu Siti Nurswaibah dan Pak Kepala Madrasah. Siap. Baik, terima kasih yang sudah dipaparkan Ibu sebagai guru ya Bu. Ada beberapa hal yang kami ingin tanyakan secara detail. Ketika menyusun analisa kemungkinan satu rumpun atau pekerjaan atau persoalan yang serumpun itulah yang harus ditampilkan, sehingga yang serumpun itu kemudian dianalisis berdasarkan APKL, ya kan begitu. Ketika itu bukan satu rumpun, sudah pasti itu nomor sekian atau bukan prioritas atau prioritas ke paling belakang kan begitu. Jadi ini supaya agar dibuat yang mendekati rumpunnya, kalau bicara Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus. laboratorium inovasi. Bisa nih, sebentar saya
Ya, bisa terdengar dengan baik? Ampun, Bapak. Ya, ini dalam analisis HPKL, isu itu harus satu rumpun ya kalau menurut hemat kami. Jadi kalau yang beda rumpun itu sudah pasti tidak bagian dari analisis gitu. Jadi kalau hemat kami itu harus bahasanya itu apa ya, yang serumpun atau apa. Sehingga kalau yang beda rumpun itu udah pasti, ya pasti eh, Mohon maaf, Putus-putus, Pak. Bapak. Suaranya Putus-putus, Pak. putus-putus. Mohon maaf ini hujan deras mungkin putus-putus. Putus-putus, Pak, suaranya, Pak. jauh gitu. Inovatif itu ya, untuk disiplin itu saya ya ini harus langsung saja. Mohon nanti dianalisis APKL-nya dilihat lagi, khususnya yang nomor 4 dan 5. Itu boleh direspon nanti. Silakan kalau mau direspon. Ya, silakan Bu Siti untuk dijawab. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Lukman. Untuk terkait isu yang keempat dan kelima dari Bapak Lukman menyarankan bahwa saya saya selaku peserta seharusnya mengambil isu yang berkaitan dengan subjek, misalnya saya guru IPA berarti mendekati dengan pelajaran IPA atau yang berkaitan dengan IPA, begitu kurang lebih. Jadi terima kasih atas sarannya. Untuk nomor 4 dan nomor 5, insya Allah nanti saya akan mencari deskripsi isu yang lain yang dekat dengan pembelajaran IPA di MTS Negeri 5 Karangan. Begitu, Bapak. Untuk saat ini, mohon maaf saya belum mempersiapkan deskripsi yang lain, jadi saya hanya menyampaikan bahwa saya akan merubah deskripsi isu yang keempat dan kelima. Gitu. Cukup. Tidak harus dirubah sih Mbak ya. Harus dicek lagi gitu. Tidak dirubah, hanya yang pendukung aja 4 dan 5-nya kira-kira serumpunnya itu saja sebetulnya. Tidak signifikan. Tapi di dalam analisisnya isu itu harus yang serumpun gitu. 4 dan 5 khususnya ya. Iya, Ya. Bapak. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya, dalam menyusun agenda, itu kan sudah melihat identifikasi, sudah ada data terkait dengan masalah penyebabnya kan, betul nggak Mbak? Iya, betul. Nah, apakah itu harus masuk di dalam agenda? Itu saja sih, agenda dalam identifikasi masalah gitu. Mungkin kalau bisa masuk itu nggak apa-apa, namun di dalam praktikum atau mengembangkan labnya nanti itu yang lebih penting, dan evaluasinya itu kan seharusnya lebih penting diutamakan ya. Mungkin itu, Mbak. Oke. Terima kasih Bapak atas masukannya terkait analisis dan identifikasi masalah. Karena sudah dilaksanakan, insya Allah pelaksanaannya itu hanya terkait cross-check ulang saja. Jadi kemudian karena ini masih berupa rancangan, semisal cross-check ulang itu cukup 1 hari, kemudian saya akan langsung melaksanakan kegiatan kedua pada jadwal berikutnya. Jadi nanti karena ini berupa rancangan, untuk laporannya nanti bisa berubah sewaktu-waktu. Atas masukannya, terima kasih. Nanti untuk analisisnya Oke, mungkin waktunya 1 menit lagi, Bu. 1 hari atau mungkin saya belum. Itu Bapak.
Nah, halo, Oke, terdengar suara? terdengar Ya, Bapak. terkait dengan pelaksanaan pelaksanaan ini apakah kolaborasi atau tidak? Pelaksana Ada kok, program. ada kolaborasi dengan khususnya dengan guru-guru senior karena ini berkaitan dengan penggunaan lab dan juga kolaborasi dengan kepala laboratorium yang ada di sekolah Bapak. Jadi dengan semua guru IPA dan kepala lab. Kebetulan kepala labnya juga merupakan guru IPA. Ya, Cukup, Pak. cukup. Oke. Ya, cukup. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih Ibu Siti Nurswaibah. Terima kasih Pak Lukman. Waktu selanjutnya 3 menit untuk Pak Sukiti memberikan penguatan untuk rancangan aktualisasi bagi Ibu Siti Nurswaibah. Waktunya 3 menit mulai sekarang. Monggo Bapak. Ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami sudah barang tentu mengapresiasi yang cukup luar biasa pada Letsar saat ini yang dipandu oleh Pak Gunawan dan didukung oleh Pak Lukman Hakim. Dan perlu kami sampaikan, yang pertama saya mengucapkan terima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya pada pemerintah, khususnya Kementerian Agama. Kami diberi satu tenaga yang menurut penilaian kami cukup luar biasa, masih muda, energik, dan mempunyai inovasi-inovasi. Maka saya sangat mendukung adanya praktis ataupun materi yang dengan judul optimalisasi penggunaan laboratorium ini sesuai dengan visi kami, yaitu Mas Makra Mantep. Kami ingin mengedepankan Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Karanganyar ini menjadi madrasah yang betul-betul dimau, diminati, dan disegani serta dimau oleh masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan lab ini sangat-sangat penting untuk mewujudkan impian-impian daripada masyarakat kita. Yang ketiga, Saudara Siti Nur Zubaida dan saya mewakilinya juga terima kasih pada Pak Lukman. Tadi saya sepakat, kebetulan kelupaan dan kelemahan kami dalam pengaduan atau penyampaian rumpun itu sangat-sangat kami hargai. Dan terima kasih. Oleh karena itu ke depan setelah ini nanti selesai, kami akan diskusi lagi terkait dengan materi ini, sehingga harapan kami materi tentang rencana optimalisasi penggunaan lab ini betul-betul terwujud dan tidak hanya sekedar teori, dan juga nanti bisa dikolaborasikan antara materi IPA dengan Quran maupun hadis terkait dengan penggunaan lab. Jadi pada kata kuncinya kami sangat mendukung dan mengapresiasi, dan yang terpenting adalah aktualisasi untuk mewujudkan Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Karanganyar menjadi madrasah yang betul-betul berpenti, betul-betul yang energik, dan pada akhirnya menjadi madrasah yang maju, bermutu, dan mendunia. Saya kira itu Pak, terima kasih, segala kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukiti yang telah memberikan penguatan untuk Bu Siti Nurswaibah. Dan Bu Siti Nurswaibah, catatan serta masukan dari Pak Lukman mohon untuk dicatat nanti untuk bahan revisi RA Ibu. Oke, mengingat waktu, mari kita akhiri sesi kali ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada Pak Sukiti diucapkan terima kasih. Pak Sukiti Ya, dan Bu siap, Siti Bapak. Nurswaibah bisa meninggalkan breakout room ini.